Shalom adik-adik, apa kabar? Lause berharap dan Lause berdoa adik-adik di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini Lause Diana ditemani oleh Lause Variani. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari adik-adik bersama-sama kita naikkan pujian Mars sekolah minggu kita. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah cipta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Baik, kita akan mulai di dalam doa. Kita minta Lause Variani untuk memimpin kita di dalam doa. Adik-adik yang di rumah, mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih jika Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Pada hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan, walaupun melalui video ini. Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, siapa pernah lihat sungai? Lause Diana pernah lihat sungai enggak? Pernah dong Lause. Di mana? Di Jambi ada sungai loh Lause. Adik-adik pasti juga tahu ya. Sungai apa? Ayo Lause. Sungai Batanghari. Nah, adik-adik, air sungai itu dia terus mengalir. Walau hujan, panas, dia tetap mengalir. Seperti kasih Tuhan kepada kita. Dia mengalir terus di dalam hidup kita. Kita mau naikkan satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kita tetap berdiri, kita pakai gerakannya Lause ya. Iya, Lause. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik pakai gerakan juga ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan
duduk dengan tenang dan tertib mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar adik-adik di rumah? Baik? Iya, puji Tuhan ya, kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Sehingga kita bisa dengar firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita masuk dulu dalam doa ya. Adik-adik ikutin Lause ya, kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberi kami kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap kami supaya kami mengerti firman yang kami dengar. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, pinter ya adik-adik. Semua sudah pinter berdoa. Adik-adik, sebelum langsung mulai cerita firman Tuhan, langsung mau tanya dulu ya adik-adik. Siapa yang tahu itu peraturan biasanya ada di mana aja? Ayo, siapa yang tahu? Nah, iya, di sekolah. Terus di mana lagi? Ayo. Di kantor. Terus di mana lagi? Di gereja juga ada. Kalau di rumah ada nggak? Iya, di rumah ada ya adik-adik peraturan. Siapa itu? Iya, peraturan mama dan papa ya adik-adik. Mengapa sih mereka memberi kita peraturan? Ada yang tahu? Oh iya, supaya kita hidup enak, hidup nyaman, hidup sehat ya adik-adik. Sehingga mereka memberi kita peraturan karena mereka sayang sama kita ya adik-adik ya. Kalau peraturan itu harus ditaati enggak? Apa dilanggar? Iya, harus ditaati. Pinter ya adik-adik. Tapi adik-adik hari ini ada loh 2 orang dia mengambil keputusan untuk tidak mau taat dengan peraturan yang Tuhan kasih. Kira-kira ada yang tahu enggak siapa 2 orang ini? Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu yang manusia pertama Allah ciptakan itu? Ada yang tahu? Pinter, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Kenapa Lause bilang istimewa? Karena Adam dan Hawa itu dicipta dari gambar dan rupa Allah. Sehingga mereka itu sangat istimewa dan Allah sangat mengasihi mereka. Allah juga memberikan sebuah taman yang indah. Taman yang ada bunga-bunganya, ada burung-burung, terus ada binatang-binatang. Ada yang tahu nggak taman itu namanya apa adik-adik? Iya, namanya Taman Eden. Nah, di Taman Eden ini banyak buah-buahan, pohon-pohon, dan juga ada burung-burung, ada binatang-binatang. Banyak sekali ya taman yang sangat indah Tuhan ciptakan untuk Adam dan Hawa adik-adik. Terus Tuhan pun memberi Adam dan Hawa satu peraturan adik-adik karena Tuhan sayang sama mereka. Tuhan memberi peraturan kepada mereka, Adam dan Hawa, kalian boleh makan ya semua buah-buahan dari pohon-pohon yang ada di dalam taman ini. Tetapi untuk pohon yang itu di tengah taman itu buahnya kalian tidak boleh makan. Buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh kalian makan. Apabila kalian makan, kalian akan mati. Nah, itulah peraturan Tuhan untuk Adam dan Hawa adik-adik. Karena Tuhan tidak mau nanti Adam dan Hawa jadi mati. Terus Tuhan pun memberitahukan kepada mereka, mereka menuruti perintah Allah. Tetapi sayang adik-adik, ada si jahat yang selalu ingin merusak ciptaan Allah. Siapa sih si jahat itu? Ada yang tahu nggak si jahat itu siapa? Oh iya, si jahat itu adalah iblis adik-adik. Iblis itu dulunya juga ciptaan Allah adik-adik. Tapi karena dia tidak mau taat, dia selalu memberontak. Dia tidak mau menuruti perintah Allah sehingga hatinya menjadi jahat adik-adik. Dan dia selalu ingin merusak ciptaan Tuhan. Dia tidak ingin melihat ciptaan Tuhan yang bagus itu, tetapi dia selalu ingin merusak. Termasuk dia ingin merusak Adam dan Hawa adik-adik. Supaya Adam dan Hawa sama seperti dia memberontak kepada Allah adik-adik. Wah, dia selalu mencari kesempatan adik-adik sampai
suatu hari, wah, dia mendapatkan kesempatan itu adik-adik. Dia melihat Adam dan Hawa sedang berada di dalam taman. Wah, dia menyerupai seekor ular, dia naik ke atas pohon dan dia mendekatin Hawa. Lalu dia berbicara ke Hawa. Dia bertanya, Hawa, apakah benar ya Tuhan bilang semua buah-buahan di dalam taman ini kalian tidak boleh memakannya? Ah, tidak, Tuhan tidak mengatakan begitu, kata Hawa kepada si iblis. Lalu Tuhan bilang semua buah-buahan dalam taman ini boleh kami makan, boleh kami nikmati buahnya. Tapi untuk satu itu, pohon di tengah taman itu, buahnya pengetahuan baik dan jahat itu, kami memang tidak boleh memakannya. Kalau kami memakannya, kami akan mati. Begitu kata Hawa kepada si iblis itu. Tapi si iblis itu pintar, adik-adik bilang, Hawa, mana mungkin kamu bisa mati kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Tapi nanti kamu bisa seperti Allah, kamu bisa tahu yang mana baik, yang mana jahat, terus mata kamu bisa terbuka. Nah, makanya Tuhan tidak mau kalian menjadi seperti dia, tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Makanya kamu dilarang untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Wah, adik-adik, ternyata iblis pintar ya, dia berbohong kepada si Hawa. Dia bilang tidak akan mati, dan si Hawa ternyata mulai tertarik dengan perkataan si iblis tadi. Dia berpikir mungkin juga ya kalau dia jadi seperti Allah, dia bisa tahu mana yang baik dan mana yang jahat, adik-adik. Tetapi dia pikir-pikir, lalu dia penasaran, dia mendekati pohon itu, terus dia melihat dan dia mulai memetiknya lalu memakannya, adik-adik. Wah, adik-adik, dia sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, adik-adik. Dia tidak taat kepada Allah. Sesudah dia makan, dikasih lagi sama si Adam, dan Adam juga memakannya, adik-adik. Waduh, sekarang mereka berdua, adik-adik, makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka sudah berdosa, mereka tidak taat lagi akan perintah Allah, mereka tidak menuruti perintah Tuhan, tetapi mereka menuruti perintah iblis. Sekarang adik-adik, apakah mereka berubah seperti Tuhan? Berubah enggak? Oh tidak, mereka bukan berubah seperti Tuhan, tetapi seperti iblis. Ya, mereka berubah seperti iblis. Hati mereka sekarang berubah menjadi jahat. Mereka tidak lagi memiliki hati yang bersih, hati yang murni yang pertama kali Tuhan ciptakan mereka. Mereka tidak memiliki lagi, tetapi mereka memiliki hati yang jahat, juga hati yang takut. Terus kata iblis kan matanya terbuka. Apakah benar mata mereka terbuka? Benar, adik-adik, matanya terbuka. Mereka melihat apa? Wah, mereka melihat diri mereka telanjang, mereka malu, adik-adik. Mereka cepat-cepat ambil daun untuk tutupin tubuh mereka. Mereka tidak pakai baju, mereka telanjang dan malu. Akhirnya mereka bersembunyi, mereka takut. Mereka takut kepada Allah. Kalau dulu mereka senang bertemu Allah, berbicara dengan Allah, sekarang mereka menjadi takut. Mereka takut bertemu sama Allah, mereka bersembunyi. Setelah mereka bersembunyi, apalagi ketika mereka mendengar, ada langkah kaki Tuhan di dalam taman itu. Ini pasti Tuhan datang mencari mereka. Tuhan lihat tidak ada, terus Tuhan panggil, Adam, Adam. Wah, mereka tidak berani menjawab, adik-adik. Mereka ketakutan. Di mana kamu, Adam? Nah, si Adam baru bilang, Tuhan, aku di sini. Aku bersembunyi, aku takut Tuhan. Aku malu, aku telanjang Tuhan. Lah, siapa yang memberitahu kamu kalau kamu telanjang? Apa kamu sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat itu yang aku larang? Wah, si Adamnya langsung, itu Tuhan, si Hawa, dia yang memberikannya padaku. Nah, dia tidak mau lagi disalahkan karena sudah ada dosa di dalam dirinya. Terus dia bilang lagi, Tuhan bertanya kepada Hawa, Hawa, apa yang sudah kau lakukan terhadap Adam? Wah, si Hawa sama aja, dia langsung, itu Tuhan, si ular dia membohongi aku sehingga aku memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Waduh, mereka tidak lagi berani berkata yang sebenarnya. Mereka sudah berbuat dosa, ya adik-adik, dia tidak jujur lagi. Adik-adik, Tuhan itu sedih nggak dengar pemberitahuan mereka itu? Sedih sekali, Tuhan sedih karena mereka tidak lagi mau menuruti perintah Tuhan. Mereka memilih menuruti perintah iblis. Mereka tidak memilih
mengikuti perintah Allah. Tuhan menjadi sedih, walaupun Tuhan itu sayang kepada mereka, Tuhan mencintai mereka, mengasihi mereka, tetapi karena Dia Allah itu suci, Allah itu kudus, tidak ada dosa sedikit pun tidak bisa, sehingga Allah harus menghukum mereka. Nah, Allah menghukum mereka, memberi hukuman kepada mereka. Si ular mendapat hukuman, terus ular mendapat hukuman, Adam hukuman, dan juga Hawa juga, mereka semua mendapat hukuman. Hukuman pertama Allah berikan kepada si ular, karena ular, kamu akan selamanya hidup berjalan dengan perut kamu dan debu tanah akan menjadi makananmu. Nah, hukuman pertama kasih ular. Hukuman kedua, karena si Hawa tidak mau taat, dia mendapat hukuman, Hawa, ketika kamu akan melahirkan anak-anakmu, kamu akan menderita kesakitan. Dan Adam, karena kamu juga ikut makan buah itu, kamu akan bersusah payah untuk menanam, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan kamu harus bekerja keras sehingga kamu bisa mendapat makan. Wah, itulah hukuman yang mereka terima adik-adik. Tetapi adik-adik tahu enggak, Tuhan masih sayang sama mereka. Tuhan memberikan satu janji kepada mereka. Apa janjinya? Tuhan bilang, suatu hari nanti aku akan mengirim seorang juru selamat untuk menghapus setiap dosa manusia, sehingga waktu itu kekuatan iblis akan dikalahkan. Nah, sesudah memberi hukuman, Tuhan memberikan satu janji. Tuhan pun mengusir mereka, mereka tidak boleh lagi tinggal di dalam taman itu. Tetapi sebelum mereka diusir keluar dari taman itu untuk selamanya, Tuhan masih memberikan mereka sebuah baju adik-adik. Tuhan memotong binatang dan menjadikan dia sebuah pakaian untuk melindungi tubuh Adam dan Hawa supaya mereka tidak kedinginan. Dan sesudah itu mereka pun terusirlah dari taman Tuhan yang kudus itu. Mereka tidak bisa kembali untuk selamanya. Nah, adik-adik, seperti dosa yang sudah masuk ke dalam diri Adam dan Hawa, Lause mau kasih satu alat peraga ya, adik-adik bisa lihat di sini. Nih, Lause punya air putih. Ini umpama kita manusia yang belum berdosa adik-adik. Tetapi ketika dosa itu masuk ke dalam diri manusia itu, air ini akan berubah. Nah, seperti ini dosa kita ya, dia akan berubah. Dosa Adam dan Hawa. Dosa Adam dan Hawa ini akan menyebar ke semua manusia. Contohnya begini adik-adik. Ketika tisu ini langsung masukkan ke dalam ya, dia akan menyebar warnanya. Tuh dia naik. Ya, dia naik. Dia menyebar ya adik-adik. Tadi kan putih, nah sekarang dia menyebar. Nah, dosa itu menyebar ya, dia naik ya adik-adik. Dia sudah menyebar. Terus dosa itu masuk ke dalam diri Adam dan Hawa, terus menyebar ke seluruh umat manusia yang ada di bumi. Siapa aja manusia di bumi? Saya, adik-adik, kita semua yang ada di bumi ini adalah orang berdosa adik-adik. Terus bagaimana kita bisa selamat? Wah, tapi kita masih bersyukur adik-adik. Kita punya satu janji yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Waktu ketika Adam dan Hawa mau diusir, Tuhan memberikan satu janji bahwa Dia akan memberikan seorang juru selamat untuk menghapus setiap dosa manusia. Nah, kita bersyukur kalau kita boleh memiliki janji itu. Adik-adik mau janji itu? Kalau mau janji itu, kita harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus, karena hanya melalui Yesus, anak Allah yang Tuhan berikan itu, yang mati di kayu salib untuk menggantikan setiap dosa kita. Karena Yesus sudah turun ke dalam dunia, Dia mati di atas kayu salib untuk menghapus semua dosa-dosa kita, sehingga setiap kita yang percaya kita boleh memperoleh keselamatan itu adik-adik. Tetapi kalau kita tidak menerima keselamatan itu, selamanya kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah lagi. Nah adik-adik, apakah adik-adik mau mendapatkan janji Allah yang mulia itu untuk bisa kembali bersama dengan Allah? Mau? Nah kalau mau, ayo ikutin Lause ya, kita berdoa, kita berbicara kepada Allah kalau kita mau menerima janji itu dan kita mau belajar taat dan untuk belajar firman Tuhan lebih giat ya. Nih ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kami supaya kami boleh kembali ke dalam
kerajaan Tuhan, karena hanya melalui Tuhan Yesus saja kami bisa kembali ke surga. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami belajar taat dan juga percaya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sekolah minggu kita sampai hari ini di sini. Adik-adik, sebelum Lause tutup firman Tuhan hari ini, Lause punya satu ayat hafalan untuk adik-adik, yaitu di Roma 5 ayat 8 ya adik-adik. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ingat gak? Satu kali lagi ya, Roma 5 ayat 8. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke? Nah, bye-bye. Sampai jumpa ya. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menolong setiap kita. Nah, adik-adik, Lause mau tanya, adik-adik di rumah pasti punya sahabat. Lause Diana punya sahabat enggak? Punya Lause. Nah, setiap kita pasti punya sahabat. Tetapi sahabat kita setiap hari ada bersama dengan kita. Seperti sekarang ini, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, sahabat kita. Tetapi adik-adik tahu tak, kita punya satu sahabat, dia setiap hari ada di dekat kita, dia bersama dengan kita. Dia bahkan mati bagi kita. Lause Diana tahu siapa itu? Tuhan Yesus Lause. Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia sahabat kita, dia juga Tuhan kita. Mari kita naikkan satu pujian, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ikuti Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ikuti Kau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ikuti Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ikuti Kau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Nah, adik-adik ingat ya, kita punya seorang sahabat. Jika kita sedang merasa takut, kita cemas, atau kita gelisah, kita ingat, kita ada sahabat yang selalu setia dengan kita. Dia sahabat kita, dia juga Tuhan kita. Nah, sebentar kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita bangkit berdiri, kita ambil saat teduh, kita akan nyanyikan Bapa terima kasih dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Dan Lause Diana akan memimpin kita dalam doa penutup.
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan dengan ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan peliharakan baik hidup jasmani kami maupun kerohanian kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang setia, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, Lause mau berpesan kepada adik-adik, supaya adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap setia kepada Tuhan. Ya, Lause Variani ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.